nggak saya tanggungin kan. Ya udah ya seperti Sampai. itu. Seperti apa bang? Dikit bang, sedikit aja. Nah, ini kita jelaskan, mungkin saya bantu teman ya. Zaman Mungkin DPR udah sampai juga ya proses apa namanya. Enggak, dikit aja bang, terkait hasil musyawarah hari ini dari Bang Iqbal seperti apa gitu aja. Minta maaf Ya udah kita udah bersama. ya, tadinya kan lewat adek mediasi kan berarti nggak langsung, jadi ya terus kami bertemu saling damai. Atas nama Alea yang merupakan istri saudara Yuda Arifiandra pada sekitar tahun 2022 dengan cara pembelian bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan Berita Lampung terkini di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah Berita Lampung terkini selengkapnya. Polda Lampung selidiki mobil pribadi pakai plat dinas Polri yang viral di media sosial. Pihak Polda Lampung menyebut tengah meminta keterangan dari pengendara mobil Toyota Fortuner yang memakai plat mobil Polri pada mobil pribadinya. Plat tersebut tercatat milik Ibtu Abdurrahman Kasat Samapta Polres Metro Polda Lampung. Menurut Kabid Humas Polda Lampung Kombespol Pandra pada Rabu 8 Februari 2023 malam, dari hasil penyelidikan dan klarifikasi yang dilakukan oleh tim Subbit Paminal Bitpropam Polda Lampung bahwa pengendara mobil Fortuner tersebut bernama Yuda Arifianda. Pandra mengatakan pengendara mendapatkan nomor plat dinas dan ditempelkan ke mobil Fortuner dari Ibtu Abdul Rahman. Menurutnya, Ibtu Abdul Rahman menduduki jabatan sebagai Kasat Samapta Polres Metro Polda Lampung yang merupakan mertua pengendara Yuda Arifianda. Pandra mengatakan Ibtu Abdul Rahman memiliki seorang istri bernama Sri Ekowati dan memiliki satu orang anak perempuan bernama Alea Jihana Pinka Putri atau istri dari pengendara Fortuner. Saat ini menurut Pandra mereka sudah menikah dan pengendara tinggal di daerah Bintaro, Tangerang. Menurutnya kejadian viral video Fortuner hitam tersebut berawal pada Senin 6 Februari 2023 sekira pukul 17:30 waktu Indonesia Barat ketika Yuda terlibat kecelakaan dengan seorang pengendara motor di daerah Jakarta Timur. Kejadian itu tepatnya di jalur busway Jakarta Timur yang mengakibatkan pengendara motor mengalami luka patah tangan. Ia mengatakan kemudian Yuda membawa pengendara sepeda motor ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Pada saat itu juga, Yuda dan keluarga pengendara motor sepakat melakukan perdamaian. Ia mengatakan dengan kesepakatan pengendara motor harus diobati oleh pengemudi mobil dan kendaraan motor diperbaiki. Pandra mengatakan viral video tersebut disebarkan melalui grup WhatsApp Sabara Backbone. Pandra menegaskan, kendaraan yang digunakan Yuda merupakan kendaraan milik istri pengendara. Dan saat ini, mobil tersebut masih dalam proses angsuran dengan nomor polisi asli kendaraan B1236FJD serta berwarna kendaraan putih. Pihak keluarga dari Ibtu Abdul Rahman tidak mengetahui kendaraan milik anaknya diganti warna menjadi hitam. Berikut keterangan dari pihak kepolisian. pada tanggal 6 Februari 2023 lalu sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia bagian Barat yang dialami seorang pengendara kendaraan jenis Fortuner warna hitam dengan plat dinas Polri yang dikemudikan oleh saudara Yuda Arifiandra, yang mana kendaraan tersebut telah melintas di jalur busway mengakibatkan adanya kecelakaan dengan pengendara roda 2. Pasca kejadian tersebut, saudara Yuda Arifiandra menghubungi bapak mertuanya yang merupakan anggota Polri yang bertugas di Polres Metro Wilayah Hukum Polda Lampung. Dari hasil percakapan tersebut, saudara Ibtu Abdul Rahman sebagai bapak mertua menyarankan kepada pengendara yang merupakan menantunya untuk memberikan pertolongan pertama sesegera mungkin kepada pengendara roda 2 yang mengalami kecelakaan ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan pertolongan pertama. Dan itu sudah dilakukan.
Sempat viral oknum PNS Diskes Pesawaran dan pedagang martabak sepakat damai. Oknum pegawai negeri sipil Dinas Kesehatan Pesawaran Muhammad Iqbal akhirnya berdamai dengan korban Erwin Kurniawan, pedagang martabak yang ditamparnya pada Senin 30 Januari 2023 lalu. Kedua belah pihak sepakat berdamai dan disaksikan langsung oleh perwakilan keluarga dan kuasa hukum dari korban di Mapolsek Tanjung Karang Timur pada Jumat 10 Februari 2023. Oknum PNS Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran, Muhammad Iqbal mengatakan ia dan korban telah bersepakat berdamai dan menyelaraskan persoalan itu. Menurut Iqbal, pada Jumat 10 Februari 2023, korban Erwin juga telah mencabut laporannya. Ia mengaku kejadian kemarin karena ketidaksengajaan dan dirinya pun telah datang kepada korban untuk meminta maaf terkait perlakuannya selama ini. Iqbal berharap kejadian tersebut tidak berulang dan hal itu dijadikan sebagai pembelajaran bagi masyarakat dan PNS lainnya. Sementara itu, korban Erwin Kurniawan mengatakan dirinya berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukungnya dan ia mengaku sepakat untuk berdamai dengan pelaku. Ia mengaku pada hari ini telah mencabut laporannya di kepolisian. Erwin juga mengatakan perdamaian yang dilakukan tidak ada unsur paksaan dan permohonan maaf pelaku telah diterimanya. Sedangkan penasihat hukum dari Erwin Kurniawan, Novianti, mengatakan dirinya memfasilitasi kliennya dan pelaku untuk berdamai. Menurutnya, pada hari ini di Mapolsek Tanjung Karang Timur, ia telah memfasilitasi kliennya untuk menerima permintaan maaf dari oknum PNS tersebut. Ia juga mengatakan sudah mencabut laporan polisi. Sementara itu, Kapolsek Tanjung Karang Timur Kompol Doni Arianto mengatakan korban melalui pengacaranya juga sudah mencabut laporannya secara resmi. Berikut keterangan pihak terkait. Atas nama Ormas Pekan IB, LBH Pekan IB Provinsi Lampung, kami hari ini hari Jumat tanggal 10 Februari kami sepakat kedua belah pihak antara Erwin Kurniawan dengan Pak Muhammad Iqbal sudah berdamai. Sekarang ini kami di Polsek Tanjung Karang Timur sudah mencabut laporan. Mudah-mudahan ke depan antara Pak Iqbal dengan Erwin. Polisi amankan terduga pelaku asusila incar anak di bawah umur. Seorang pria diamankan polisi karena diduga akan melakukan tindak asusila sesama jenis terhadap anak yang masih di bawah umur. Sebab pelaku sebelumnya pernah terjerat kasus tindak asusila. Video penangkapan terduga pelaku ini viral di WhatsApp saat pelaku diamankan oleh warga. Diduga lokasi dalam video itu berada di Gang Arema, Kelurahan Gedong Beneng, Kecamatan Rajabasa pada Kamis 9 Februari 2023. Dalam video berdurasi 30 detik itu memperlihatkan seorang pria yang mengenakan peci dan baju koko serta bercelana jeans duduk dikelilingi warga. Menurut seorang bocah berkaos biru doger di dalam video tersebut, ia yang menuju Kemiling diikuti dari Gedong Meneng. Pada video juga terlihat jika pria berpeci hitam itu meminta maaf kepada warga yang mengelilinginya dengan tangan melipat di hadapan warga. Yoga, seorang warga sekitar kejadian, mengatakan korban merupakan anak seorang pemulung yang kerap lewat dari Kemiling hingga Gedong Meneng. Ia menyebut pelaku masih berusia muda. Menurutnya korban diikuti dari Gedong Meneng sampai Gang Swadaya saat sedang mencari rongsokan. Yoga mengatakan korban diikuti karena mau dikasih uang. Sedangkan Taslim, Ketua RT 07 Lingkungan 2, Kelurahan Gunung Terang, Langkapura, Bandar Lampung, mengatakan dari pengakuan korban dirinya hendak diberi uang sebesar Rp2.000. Namun korban menolak dikasih uang dan ketakutan. Secara terpisah, Kapolsek Tanjung Karang Barat Kompol Mujiono menegaskan pihaknya telah mengamankan pelaku yang diduga hendak melakukan tindak asusila terhadap korban yang masih di bawah umur. Menurutnya pelaku sudah diamankan di Mapolsek Tanjung Karang Barat, namun lokasi kejadian berada di wilayah Polsek Kedaton.
Ia menyebut terduga pelaku akan diserahkan ke Polsek Kedaton untuk penanganan lebih lanjut. Kompol Mujiono juga mengungkapkan dari informasi yang didapatkan, pelaku pernah terjerat kasus asusila yang sama sebelumnya di wilayah hukum Polsek Sukarame. Pelaku sempat dihukum selama 8,5 bulan dan mungkin ia ingin melancarkan aksinya lagi namun sudah ketahuan warga. Menurutnya saat diamankan warga, pelaku belum sempat melakukan tindak asusila terhadap korban yang masih di bawah umur. Dikatakannya saat ditanya oleh anggota polisi, pelaku tidak menjawab dengan rinci. Polisi menduga pelaku ini seperti ada kelainan. Verifikasi dugaan sungai tercemar limbah DLH Lampung Timur beri 3 masukan ke PT Florindo Makmur. Dinas Lingkungan Hidup Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lampung Timur melakukan tinjau lokasi pencemaran sungai aliran Desa Gedong Dalem, Kecamatan Batang Harinuban, Lampung Timur. Tinjauan dilakukan oleh tim yang dipimpin Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Maya Sakti sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat pada Jumat 10 Februari 2023. Verifikasi diawali dengan melakukan pengecekan dokumen perusahaan milik PT Florindo Makmur di Desa Sukaraja Nuban, Kecamatan Batang Harinuban. Dari verifikasi ditemukan fakta bahwa perusahaan telah memiliki izin pemenuhan komitmen, izin pembuangan limbah cair. Lalu nomor izin tersebut telah terbit pada tanggal 12 Juli 2020 oleh Dinas PMPTPS Lampung Timur dan telah memiliki nomor izin usaha. Selain itu pihaknya juga telah melakukan verifikasi lapangan sarana sumber air limbah. Peninjauan badan air penerima sebanyak 2 titik, yaitu outfall saluran air dan lokasi sungai yang berjarak kurang lebih 300 meter dari outfall saluran air. Dari hasil uji kualitas pada bulan Januari 2023, total suspensoid yaitu 23 mg per liter dengan pH 6,9 Cn, 0,0028 mg per liter. Parameter tidak melebihi baku mutu air limbah sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014. Ia pun mengungkapkan terdapat 12 lagun pengolahan sistem anaerob dengan biogas, 3 kolam dan 1 kolam cadangan. Pada outlet sudah terdapat alat mengukur debit air, lalu pada area lagun 2 dan 3 terdapat resiko overflow dan terdapat luapan air. Hasil dari verifikasi tidak lagi ditemukan ceceran kulit atau potongan singkong di saluran air, outfall ataupun sungai. Saat telah diuji keasaman atau pH di badan air penerima berkisar antara 7 hingga 8 atau bisa disebut dengan pH normal. Selain itu, warna air sungai jernih, tidak berbau amis dan aspek biologi, tidak ditemukan kematian biota sungai. Kendati demikian, pihaknya memberikan 3 saran dan masukan kepada PT Florindo Makmur. Maya Sakti menyebut pertama, membuat rekayasa plumbing di area hooper yang beresiko mengalami overflow, lalu meningkatkan pemeliharaan IPAL dan melakukan perbaikan di area yang beresiko mengaliri overflow. Kemudian PT Florindo Makmur harus melakukan pemantauan kualitas air sungai di upstream dan downstream badan air penerima sebab 6 bulan dan melaporkan ke DLH PKPP Kabupaten Lampung Timur. Sementara dari pihak perusahaan PT Florindo Makmur, Kasdani menyatakan pihaknya akan melakukan perbaikan dan juga akan mengupayakan agar kejadian yang lalu tidak terulang kembali. Berikut keterangan pihak terkait. 790 koloni per 100 mili sampel. Hasil pengujian menggunakan jasa laboratorium lingkungan telah ditemukan. Dari hasil uji kualitas outlet pada bulan Januari tahun 2023, bulan lalu ya Bapak Ibu, sebagai berikut. Total suspended solid yaitu 23 mg per liter, pH 6,9, Cn atau cyanida 0,0028 mg per liter, NH3 atau amoniak 0,020 mg per liter, biological oxygen demand 26,78 mg per liter, chemical oxygen demand 80,21 mg per liter.
Puluhan sapi di pesisir barat digembalakan di tempat pembuangan sampah. Puluhan ekor sapi milik warga sengaja dibiarkan bebas mencari makan di tempat pembuangan akhir sampah atau TPAS di Pekon Balai Kencana, Kecamatan Krui Selatan, pesisir barat Lampung. Fenomena sapi pemakan sampah di TPAS pesisir barat ini hampir setiap hari bisa disaksikan. Bukan karena tak ada rumput, namun hewan mamalia ini memang sengaja diumbar pemiliknya untuk mencari makan di tumpukan sampah tersebut. Pantauan dari Tribun Lampung di lokasi nampak puluhan ekor sapi berkeliaran di tempat pembuangan akhir sampah di Pekon Balai Kencana, Krui Selatan. Hewan mamalia berkaki 4 ini terlihat asyik mengunyah makanan di tempat tumpukan sampah tersebut. Di tengah bau sampah yang menyengat bersama dengan lalat yang bertebaran, sapi-sapi ini terus mengendus makanan dengan moncongnya layaknya mencari rumput, sambil sesekali membuka kantong plastik mencari sesuatu yang bisa dikunyah. Sapi-sapi ini kemudian terlihat mulai menyantap sampah-sampah yang ada. Selain itu juga nampak para pemulung sedang sibuk memisahkan sampah yang mempunyai nilai jual seperti botol air mineral, aluminium, dan besi. Ahmad, salah seorang warga setempat pada Jumat 10 Februari 2023 mengatakan kondisi ini sudah lama terjadi bahkan lebih dari 3 tahun lalu. Dikatakannya biasanya sapi-sapi itu diantarkan pemiliknya pada pukul 7 pagi lalu dijemput kembali pada sore harinya. Bahkan katanya ada sebagian sapi yang dibiarkan 24 jam tidak dijemput pemiliknya sehingga mereka tidur dan makan di tempat TPAS tersebut. Para pemilik sapi beranggapan sampah di TPAS banyak mengandung makanan bergizi bagi ternaknya. Sebab, kata mereka, sapi yang digembalakan di sini lebih gemuk dan dagingnya lebih padat. Sementara itu, Kabid Peternakan di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pesisir Barat, Rahmat Nursan mengatakan, fenomena sapi digembalakan di TPAS sudah cukup lama terjadi. Bahkan menurutnya, pihaknya sudah berulang kali mengingatkan warga, namun pemilik ternak tetap saja tidak mengindahkannya. Dijelaskannya, dinas telah melakukan pembinaan terhadap para peternak yang melepaskan sapi di tempat sampah tersebut. Bahkan, pihaknya juga sudah memberikan bantuan bibit rumput bagi peternak. Karena bila dibiarkan dalam waktu lama, maka akan mengganggu kesehatan hewan itu sendiri. Rahmat mengaku meski begitu hingga kini belum ada penelitian terkait dampak dari mengkonsumsi daging sapi yang makan di tempat sampah pada kesehatan manusia. Beli 3 baju wanita senilai Rp100.000 gratis 1 di toko tripzilux.id Bandar Lampung. Toko fashion trip wanita Zilux ID menggelar promo beli 3 pakaian hanya senilai Rp100.000 dan akan mendapatkan gratis 1 pakaian lagi. Owner Zilux.id Joseph mengatakan promo ini berlaku jika melakukan pembelian langsung di toko yang beralamatkan di Jalan Pagar Alam nomor 41 Kedaton Bandar Lampung. Promo ini juga berlaku jika melakukan pembelian di Shopee dan TikTok Zilux.id serta Instagram @zilux.id. Zilux.id adalah toko yang menjual fashion trip wanita baik bekas pakai, sisa impor, sisa display maupun yang pernah diskon di toko fashion namun belum terjual. Menurut Yosef, pada Jumat 10 Februari 2023, semua fashion trip wanita yang dijual sudah dalam keadaan bersih, rapi, dan siap pakai. Fashion trip wanita itu ada yang dari brand ternama seperti Dyer, Uniqlo, dan sebagainya. Pakaiannya sendiri terdiri dari kemeja, kaos, blus, crop top, serta ada bawahan berupa celana jeans. Fashion trip wanita ini memiliki beragam model, warna, corak, dan juga sangat keren. Selain itu, fashion trip wanita itu juga nyaman digunakan, kualitasnya terbaik, serta awet. Sebab kata Yosef, fashion trip sebelum dijual disortir dahulu dan hanya kualitas terbaiklah yang dipilih dan yang tentunya nyaman untuk dijual. Harga fashion trip wanita tidak ada yang di atas Rp100.000 dan paling mahal harganya adalah Rp95.000 dan yang paling murah adalah Rp10.000. Yosef bercerita ia mulai menjual fashion trip wanita di zilux.id sejak 2 Februari 2023 lalu. Alasannya karena ingin wanita bisa membeli fashion dengan harga murah namun kualitas tidak murahan.
Target pasar utama Yosef adalah mahasiswi. Itu sebabnya Yosef membuka toko Zilux.id di lokasi yang tidak jauh dari kampus. Tapi ternyata setelah Zilux.id buka, yang datang untuk membeli bukan hanya yang masih kuliah, tapi dari berbagai kalangan. Kedepannya, Yosef akan menambah koleksi fashion trip yang dijualnya, dan Yosef akan terus menghadirkan promo-promo menarik lainnya. Baiklah Tribuners, itulah berita Lampung terkini bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.